Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang UTBK SBMPTN dan bagaimana strategi mendaftar di UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, jadi di sini saya akan menyarankan untuk teman-teman selain untuk mempersiapkan pendaftaran UTBK SBMPTN ini, teman-teman juga harus mempersiapkan secara penuh perhitungan yang tentunya kalian tuh bisa mengkalkulasi bagaimana sih cara kalian untuk bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan skor UTBK yang tinggi sehingga kalian tuh bisa diterima di SBMPTN. Oke, untuk informasi yang pertama itu mengenai jadwal pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendaftaran UTBK SBMPTN itu sudah dimulai pada tanggal 23 Maret sampai 15 April 2022. Untuk tesnya sendiri dibagi menjadi dua. Gelombang pertama itu diadakan pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Artinya kalian di sini masih ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk memaksimalkan belajar kalian mengenai materi-materi UTBK. Gelombang kedua itu dimulai pada 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, di sini saya menyarankan kalau misalnya kalian itu sudah mantap dalam belajar mengenai materi-materi UTBK, itu kalian bisa memprediksi bahwa kalau kalian itu mendaftar di 6 hari pertama itu kalian akan masuk pada gelombang pertama. Nah, tentunya di sini kita sudah pada tanggal 29 Mei. Sebenarnya kalian bisa mengamati mungkin kalian bisa mengikuti pada grup-grup Telegram atau dari YouTube atau dari fanbase Twitter atau Facebook. Itu kalian bisa mengamati di grup-grup itu bagaimana orang-orang itu sudah mendaftar dan pada tanggal berapa sih mereka mendapatkan jadwal ujiannya seperti itu. Nah, tentunya pendaftaran itu kan sudah dimulai pada tanggal 23 Maret sampai 15 April. Kalian tuh jangan khawatir bahwa kalau mendaftar di akhir-akhir nanti akan kehabisan kuota kursinya pada tempat yang akan dituju. Tentunya setiap hari itu kuota untuk tes sendiri itu akan ditambah. Jadi jangan khawatir kalian akan kehabisan tempat di mana tes yang akan kalian pilih. Tetapi saya juga tidak menyarankan bahwa kalian harus mendaftar pada 3 hari terakhir sebelum penutupan pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, bagi teman-teman pelamar senam PTN yang harus berjuang lagi, itu pendaftaran UTBK SBMPTN itu sudah mulai bisa dibuka. Nah, untuk pengumuman SBMPTN sendiri itu dibuka pada tanggal 23 Juni 2022. Tadi kan sudah mengetahui nih mengenai jadwal pendaftaran UTBK. Nah, ini adalah sedikit tips atau strategi memilih jadwal UTBK. Yang pertama, kalau kalian tuh sudah mantap dalam mempersiapkan UTBK, kalian sudah belajar mati-matian, kalian sudah belajar, ya sudah menguasai lah materi-materi dalam UTBK itu, kalian sudah yakin itu kalian bisa langsung aja mendaftar hari-hari ini, di mana kalian akan mendapatkan tes pada gelombang pertama. Tetapi kalau persiapanmu itu belum matang, maka ambillah pada gelombang kedua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian harus benar-benar mengamati dari orang-orang yang mendaftar UTBK pada tempat yang ingin kalian tuju. Nah, di sini saya menyarankan kalian untuk mendaftar tempatnya, memilih tempat untuk lokasi tesnya itu di lokasi terdekat saja. Kecuali kalian memang akan berencana untuk pergi keluar kota dan kalian memilih lokasi kalian pergi itu dekat. Nah, tentunya kenapa kok saya menyarankan untuk jangan mengambil di 3 hari pertama dalam pendaftaran pelaksanaan UTBK gelombang pertama itu karena atau ada yang sudah tes itu pasti banyak membagikan atau istilahnya memberi FR ya, field report itu ke grup-grup Telegram atau dari YouTube. Itu ada pembahasan-pembahasan
mengenai FR yang dikemukakan oleh orang-orang di sana. Nah, kalian tentunya bisa melihat dulu atau setidaknya mengetahui lah seperti apa sih gambaran soal-soal yang sudah ada itu, yang sudah dikerjakan oleh orang-orang itu. Nah, tentunya kalian bisa memberikan kalian peluang untuk mendapatkan skor UTBK yang lebih tinggi daripada kalian mendaftar pada awal-awal hari pendaftaran pada gelombang yang pertama. Itu juga berlaku pada gelombang yang kedua. Karena kenapa? Karena pada gelombang yang pertama itu kemungkinan soalnya itu berbeda dengan yang gelombang kedua. Kebanyakan sih seperti itu kalau kita mengacu pada tahun yang lalu. Nah, pada gelombang yang pertama soalnya juga akan sama. Kalian jangan khawatir masa kehabisan kuota tes di kampus yang terdekat karena akan ada update kuota tambahan setiap harinya. Seperti itu ya. Tapi jangan kalian mendaftar itu lebih dari tanggal 12 karena takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kalian lupa. Oke, untuk pendaftaran UTBK SBMPTN itu ada dua jalur, yakni jalur reguler itu non KIP kuliah dan jalur yang kedua itu adalah jalur lamar KIP kuliah yang diperuntukkan untuk siswa-siswa kurang mampu. Nah, untuk jadwal pendaftaran KIP kuliah sendiri khususnya untuk SBMPTN ya, itu kalau membuat akun itu sudah dibuka pada awal seleksi pendaftaran SNMPTN itu sampai 31 Oktober 2022. Memang cukup panjang, tetapi yang perlu kalian cermati adalah untuk pendaftaran KIP kuliah di seleksi SBMPTN itu dibuka pada tanggal 22 Maret sampai 14 April 2022. Nah, kalau kalian itu tanggal 15 April kok mau mendaftar KIP kuliah, itu nggak bisa karena kolom seleksinya nanti akan tertutup otomatis. Dan tentunya di sini kalian perlu memperhatikan bahwa ketika kalian mendaftarkan KIP kuliah untuk UTBK SBMPTN, itu pastikan bahwa kolom seleksi UTBK SBMPTN kalian itu sudah tersinkronisasi ya, supaya apa? Supaya nanti di akun UTBK SBMPTN kalian itu kalian akan gratis, jadi tidak ada pembayaran. Nah, sedangkan yang jalur reguler tadi itu kalian akan membayar seharga ketentuan yang berlaku. Nanti akan kita bahas. Oke, untuk alur pendaftaran KIP kuliah UTBK SBMPTN itu yang pertama kalian harus membuat akun LTMPT. Yang tentunya kalau kalian itu tidak membuat akun LTMPT, kalian tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Nah, untuk pembuatan akun LTMPT sendiri itu masih diberi keringanan itu untuk kalian melakukan finalisasi akun itu sampai tanggal 12 April 2022. Maka buat teman-teman yang belum melakukan finalisasi akun itu silakan difinalisasi akunnya, disimpan permanen. Terus yang kedua, kalian membuat akun KIP kuliah. Tentunya kemarin saya sudah membagikan mengenai cara membuat akun KIP kuliah. Kalau nanti ada permasalahan, silahkan kalian menghubungi saya. Terus yang ketiga itu daftarkan seleksi KIP kuliah untuk UTBK SBMPTN atau sinkronisasi akun KIP kuliah dengan akun LTMPT. Nah, ketika kalian sudah membuat akun KIP kuliah, nanti kalian sudah pembuatan akun KIP kuliahnya sudah selesai, nanti akan muncul kolom terbaru, yakni adalah kolom seleksi, yang dimana kolom seleksi itu bisa kalian pilih pada kolom UTBK SBMPTN. Nah, kalian pilih, nanti di situ kalian daftarkan seleksi, centang patah integritas dan daftar seleksi, simpan. Nah, nanti di situ statusnya akan menunggu. Nah, tapi kalian bisa menunggu 2 kali 24 jam sinkronisasi akun KIP kuliahnya dengan akun LTMPT. Ketika statusnya itu sudah sinkronisasi, maka kalian bisa melanjutkan untuk mendaftar di SBMPTN.
pastikan akun LTMPT kalian nanti dalam pelamar KIP kuliahnya itu berwarna hijau. Nah, yang perlu kalian cermati adalah dalam pendaftaran UTBK SBMPTN itu dilakukan melalui akun LTMPT masing-masing. Jadi, siswa itu melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN itu kalian mendaftar sendiri masing-masing. Jadi sekolah tidak mendaftarkan ya. Kalian memilih sendiri, kalian membayar sendiri untuk yang jalur reguler maupun yang KIP kuliah nanti ya membuat akun KIP kuliahnya dan kalian melamar sendiri untuk prodi yang ingin kalian ambil dan kampusnya. Nah, ini warning ya, untuk peringatan bahwa untuk pelamar KIP kuliah kalian harus memastikan bahwa KIP kuliahnya itu sudah tersinkron di website SBMPTN agar kalian tuh gratis dalam biaya pendaftarannya. Next, nah ini adalah jenis-jenis tes di UTBK. Yang pertama, kalau kalian itu memilih pilihan pertama itu adalah prodi yang Saintek dan pilihan kedua itu adalah prodinya Saintek juga, maka itu kalian akan tesnya itu termasuk dalam kelompok Saintek. Dan untuk besaran biaya pendaftarannya itu sebesar 200.000. Untuk contoh kasus yang kedua adalah ketika kalian itu memilih pilihan pertama itu Soshum, prodi Soshum, dan pilihan yang kedua itu adalah prodi Soshum, maka kelompok tesnya itu adalah kelompok Soshum dan besarannya sama juga seperti kelompok tes Saintek, yaitu sebesar 200.000. Sedangkan untuk contoh kasus yang ketiga itu untuk kalian yang memilih pilihan pertama itu Saintek dan pilihan kedua itu Soshum, atau sebaliknya pilihan pertama itu Soshum dan pilihan kedua Saintek, itu jenis tesnya itu adalah kelompok campuran, yang mana di sini kalian akan membayar seharga 300.000. Tentunya kalau kalian itu memilih kelompok tes campuran, tentunya waktu pengerjaan tesnya itu lebih lama karena kalian akan mengerjakan yang kelompok Saintek dan kelompok Soshum. Nah, di sini kalian itu bebas untuk lintas jurusan. Artinya kalau yang dari kelas IPA itu boleh mengambil prodi Soshum, maupun sebaliknya dari kelas IPS atau dari kelas bahasa kalian boleh mengambil prodi Saintek. Kalau kalian itu sudah memang matang untuk mengambil prodi yang ingin kalian minati. Yang perlu kalian cermati juga di sini kan tadi ada biaya pendaftaran dalam UTBK SBMPTN. Nah, untuk pelamar KIP kuliah itu gratis ya. Kalau kalian itu melakukan pendaftarannya itu sesuai dengan alur, dengan yang benar. Kalau salah, nantinya kalian akan tidak dianggap sebagai pelamar KIP kuliah dan kalian akan membayar seharga ketentuan tes kelompok tes yang kalian ikuti. Di sini ada pemilihan program studi. Nah, tentunya di sini beda ya, berbeda dengan seleksi SNMPTN. Untuk UTBK SBMPTN sendiri, kalian bebas memilih program studi itu dimanapun universitasnya tanpa ada pembatasan asal provinsi. Jadi, kalau kalian itu milih 2 program studi itu di luar Jogja semuanya, itu tidak masalah. Itu berbeda dengan SNMPTN ya, yang harus salah satunya harus berasal dari satu provinsi. Terus untuk pelamar KIP kuliah itu kalian tidak bisa memilih program studi di UIN. Nah, kalau kalian itu memaksa ingin saya pengennya di UIN aja, maka ya kalian harus membatalkan sinkronisasi di web KIP kuliahnya dan kalian harus membayar biaya pendaftaran sesuai dengan kelompok ujian yang ingin kalian ikuti. Selanjutnya adalah penilaian SBMPTN. Nah, tenang aja, untuk penilaian SBMPTN itu tidak dipengaruhi oleh asal sekolah maupun prestasi-prestasi yang kalian dapatkan. Karena dalam penilaian SBMPTN itu metode penilaiannya itu berupa skor UTBK saja atau gabungan skor UTBK plus portofolio. Jadi portofolio itu tidak di semua prodi yang kalian ambil itu ada, tetapi prodi-prodi tertentu yang mewajibkan
untuk kalian mengunggah portofolio. Dan tentunya seperti prodi-prodi yang berkaitan dengan kesenian maupun olahraga. Nah, konon katanya nilai dari portofolio itu besarannya sangat besar ya, hampir berimbang dengan skor UTBK. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar di program studi yang mewajibkan harus mengunggah portofolio, kalian harus sebisa mungkin membuat portofolio kalian itu dengan bagus, karena konon katanya itu skornya itu untuk portofolio dan skor UTBK itu ada yang bilang 60 untuk portofolio dan 40 untuk skor UTBK, ada yang bilang 50 untuk portofolio dan 50 untuk skor UTBK. Jadi kan nilainya itu berimbang, maka ketika kalau kalian itu membuat portofolio, buatlah sebaik mungkin supaya peluang untuk kalian bisa diterima itu besar, seperti itu. Lanjut, untuk penilaian SBMPTN ini itu masih menggunakan sistem penilaian UTBK yang menggunakan teori respon IRT, yaitu tidak ada poin minus ya. Jadi pastikan kalian itu mengerjakan semua soal itu semuanya harus terisi. Misalnya garis 10 menit kok oke banget sih yang ngisi ya keluarkan jurus-jurus kalian untuk supaya siapa tahu bejo gitu, banyak yang bejo tuh. Jadi pastikan semua soal itu kalian isi semua. Terus untuk materi UTBK SBMPTN sendiri ya seperti yang di tryout yang dilaksanakan oleh sekolah, itu yang pertama ada TPS, itu tes potensi skolastik. Terus ada TKA, tes kemampuan akademik. Di sini adalah tentunya ada dua, TKA Saintek dan TKA Soshum. Nah, untuk teman-teman yang memilih kelompok campuran, yang memilih prodi Saintek dan Soshum atau Soshum dan Saintek, kalian akan mengerjakan TKA Saintek dan TKA Soshum. Dan untuk materi yang terakhir adalah bahasa Inggris. Oke, kita mengacu pada jumlah soal TPS pada UTBK tahun 2021 kemarin. Ya, ini untuk materi kemampuan penalaran umum itu jumlah soalnya itu terdiri dari 16 butir dan durasinya itu adalah 22 menit 5 detik. Dan untuk kemampuan kuantitatif itu jumlah soalnya 15 soal dan durasinya 22,5 detik. Sedangkan untuk pengetahuan dan pemahaman umum itu jumlah soalnya 16 soal dan durasinya 28 menit, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis jumlah soalnya 15, durasinya 17 menit. Tentunya kan di sini akan ada subtes yang baru yang mana bahasa Inggris. Nah, itu kalau kita mengacu lagi bahwa kemungkinan untuk tahun 2022 ini tidak jauh berbeda ya, artinya mungkin di kisaran 15 soal, dan untuk durasi waktunya juga tidak jauh berbeda kalau misalnya nanti akan ada perubahan. Nah, itu mungkin kalian bisa mensiasati untuk kira-kira dalam mengerjakan materi ini, berapa soal itu kalian bisa mengerjakan dalam durasi waktu sekian menit. Lanjut kita ke jumlah soal TKA Saintek UTBK tahun 2021 ya, tahun lalu ya. Materi yang pertama ada matematika, itu jumlah soalnya 15, durasinya 22 menit, 5 detik. Untuk fisika 13 soal, untuk durasinya sama, dan untuk kimia dan biologi jumlah soalnya 15 dan durasinya 22,5 detik sama. Jadi tidak ada perubahan ya. Kemungkinan untuk tahun yang 2022 itu akan sama juga. Sedangkan untuk jumlah soal TKA Soshum UTBK 2021 itu untuk materi ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi itu semuanya jumlah soalnya ada 15 dan durasinya itu adalah 22 menit, 5 detik itu di tiap materi ya. Kalau digabung itu 100 menit. Nah, untuk jumlah soal bahasa Inggris UTBK tahun 2021 kemarin, itu untuk materi bahasa Inggris jumlah soalnya ada 15, durasinya 15 menit ya, itu lumayan lama karena untuk bahasa Inggris sendiri kan bacaannya cukup panjang. Next, kita lanjut ke materi TPS yang sering muncul.
bisa kalian simak juga di sini. Ada kemampuan kuantitatif, itu meliputi bangun datar, statistika, operasi bilangan, barisan aritmatika, aljabar, peluang, persamaan garis, pola bangun, kaidah pencacahan, fungsi dan invert fungsi. Terus ada kemampuan penalaran umum, ini simpulan paragraf, pemahaman visual, pernyataan benar, salah, melihat paragraf, penalaran logis. Terus untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis, ya ini ada kemungkinan kalimat, terus kalimat efektif, konjungsi, kelogisan kata, penggabungan kalimat, kalimat yang melemahkan, kalimat rumpang, simpulan paragraf, penulisan frase, imbuhan, penulisan judul yang sesuai, gagasan pokok, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk pengetahuan dan pemahaman umum, ya ini seperti fungsi paragraf, kemungkinan sebab akibat, hubungan antara paragraf, kata rujukan, sikap penulis, kalimat yang memiliki makna sama, sinonim dan antonim, bagian rumpang, sikap penulis terhadap bacaan, mengisi paragraf selanjutnya, persamaan masalah. Nah, untuk materi bahasa Inggris yang sering muncul itu diantaranya ada yang pertama ada comprehending main ideas, terus ada understanding specific information, defining topic, finding meaning, choosing true false statement, predicting paragraph, and dan lain sebagainya. Terus untuk materi TKA Saintek yang sering muncul itu kalian bisa lihat di web ini ya, di web yang saya cantumkan di sini. Nah, untuk materi TKA Sosum juga sama dengan yang TKA Saintek. Nanti kalian bisa berkunjung ke web yang tertera di sini. Terus strategi aman UTBK. Nah, untuk nilai aman untuk kalian bisa lolos UTBK SBMPTN itu di kisaran skor lebih dari 600. Itu kalau kalian mau coba masuk ke UGM atau ya masih kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa itu untuk 600 insya Allah aman lah. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada tahun-tahun lalu itu pada skor ya 550 ke atas itu juga berpeluang untuk lolos di SBMPTN 2022. Lalu strategi memilih jurusan. Nah, tentunya dalam memilih jurusan kalian itu harus berdasarkan minat sekaligus analisis data. Nah, analisis data itu bisa berupa statistik SBMPTN data tahun lalu ya, dari prodi-prodi yang ingin kalian ambil itu seberapa tinggi ketetatannya itu, dan peluang kalian bisa ukur apakah bisa bersaing dengan kalian sandingan dengan analisis data kemampuan diri kalian yang kalian ikuti dari UTBK itu, tryout UTBK itu bisa kalian perkirakan lah kira-kira memungkinkan nggak sih untuk memilih jurusan yang ingin kalian ambil berdasarkan analisis data dari SBM tahun lalu dan data kemampuan diri kalian. Nah, sekiranya kok kurang atau berat itu ya kita harus realistis ya, tentunya kalian juga harus memilih program studi itu sesuai juga yang minat kalian, tapi jangan yang tinggi-tinggi juga. Kalau misalnya kemampuan diri kalian itu dalam mengerjakan berbagai tryoutnya itu kok masih dirasa kurang seperti itu. Nah, itu untuk kalian bisa memperbesar peluang kalian untuk diterima. Terus kalian juga bisa mengikuti berbagai tryout yang tentunya itu tempat-tempatnya itu kredibel ya, bisa dipercaya. Yang hasil dari tryout yang kalian ikuti itu bisa kalian gunakan untuk mengukur kemampuan dan menentukan prodi dan kampus yang tepat. Artinya apa? Memang hasil tryout itu bisa kalian ketahui saya tuh lemahnya masih di mana sih, mana materi yang perlu saya tingkatkan itu sekaligus juga mampu nggak sih aku untuk bersaing
pada prodi yang ingin aku ambil itu untuk sekarang ini. Oke, itu bisa kalian ketahui kalau kalian itu sering-sering mengikuti tryout di tempat-tempat yang kredibel atau yang terpercaya ya tentunya. Supaya apa? Supaya pengalaman kalian dalam mengerjakan berbagai macam soal dan materi-materinya itu akan kayak baru atau fresh ya. Terus kalau misalnya persiapanmu itu belum matang dalam memilih program studi, kita ambil contoh misalnya kok kalian pengen ambil satu saintek, prodi di saintek dan satu prodi di sosum. Nah, tentunya itu kan kalian akan mengambil tesnya adalah kelompok campuran yang dimana pada kelompok campuran ini itu kalian mengerjakan soalnya itu lebih lama dan belajar kalian itu akan lebih banyak juga. Nah, kalau misalnya persiapan kamu tuh belum matang, ya sekiranya kalian ambil salah satunya aja, ambil kelompok sosum atau saintek saja. Jangan ambil dua kelompok, dua pilihan prodi yang berbeda. Tentunya kalian akan kesusahan atau susah fokus dalam belajarnya. Kalau misalnya persiapan kalian itu kurang matang. Dalam memilih jurusan itu kalian bisa konsultasi pilihanmu itu pada orang-orang yang lebih mengerti ya. Misalnya kalian punya mentor sendiri di luar sana. Nah, ini yang terakhir itu ada strategi sukses UTBK tahun 2022. Yang pertama itu membuat jadwal rutin belajar 2 jam per hari. Nah, ini dimaksudkan untuk apa? Memang saat ini kan kalian tidak ada UN, tetapi kalian akhir-akhir ini disibukkan dengan TO untuk ujian sekolah. Pastikan kalian tuh tetap membuat jadwal rutin belajar 2 jam per hari. Misalnya 1 jam itu untuk mengerjakan soal-soal, 1 jamnya untuk membaca materi-materinya. Itu bisa kalian lakukan secara rutin supaya kalian tuh jangan belajar kejar kebut semalam lah. Itu malah masuknya itu lebih lama daripada kalian belajar rutin 2 jam per hari atau 2 jam ada jeda nanti belajar lagi ya oke, itu kalian yang bisa mengontrol, tapi di sini saya menyarankan setidaknya kalian bisa belajar rutin 2 jam per hari. Terus yang kedua ada fokus mempelajari materi pada UTBK. Nah, tadi kan saya sudah sedikit memaparkan mengenai materi-materi UTBK pada tahun lalu yang sering muncul. Itu bisa kalian pelajari untuk materi-materinya supaya dalam penguasaan materi itu nanti kalian tuh mudah dalam menjawab soal-soal yang mungkin kalau kalian bisa menguasai materinya, kalian tidak perlu menghafalkan contoh-contoh soal yang sekiranya unfamiliar lah, seperti itu, yang membutuhkan kayak rumus-rumus. Kalian kan harus menghafal kayak gitu. Terus kalian mempelajari tipe soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, memang setiap tahunnya itu soal UTBK itu kan mengalami perubahan, tetapi untuk tipe-tipe soalnya itu perubahannya itu ya tidak berubah banyak. Dalam hal ini tentunya ya hampir-hampir mirip lah. Nah, kalau kalian itu mempelajari tipe-tipe soal yang pada tahun sebelumnya itu kalian akan familiar dengan cara-cara pembahasan, cara-cara dalam menjawab dan pembahasannya itu kalian akan lebih tahu. Yang keempat itu adalah menguatkan penguasaan materi sesuai pilihan prodi yang diambil. Nah, artinya apa di sini? Kalau misalnya ya kalian itu memilih program studi, kita ambil contoh misalnya kedokteran, itu kan dia memang lebih biasanya condongnya itu adalah materi biologi dan kimia. Nah, sebisa mungkin pada materi biologi dan kimia itu kalian tinggi lah nilainya itu. Atau misalnya kalau misalnya di teknik ya, itu kan kayak ke matematika dan fisika. Nah, tentunya di sini kayak kalian harus belajar penguasaan materi pada eh, materi-materi tertentu itu sesuai dengan prodi yang akan kalian ambil. Terus yang terakhir adalah mengikuti perkembangan kisi-kisi di YouTube maupun Telegram.
Nah, ini penting banget itu karena banyak sekali bocoran-bocoran ya maupun kisi-kisi yang dipaparkan oleh orang-orang yang sudah melakukan tes UTBK. Kalau kalian itu jadwal UTBK-nya itu masih tidak di awal, itu kalian kan setidaknya kalian bisa melihat atau mengikutilah perkembangan dari orang-orang yang sudah duluan mengerjakan UTBK. Nah, itu tentunya akan mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal UTBK. Oke, mungkin itu aja. Ini ada pesan-pesan dari saya. Pokoknya jangan hanya berhayal dan kalian tuh jangan pasrah dengan keadaan kalian sekarang ini tanpa persiapan dan penguasaan materi yang matang. Maka ya kalian akan sulit untuk menaklukkan SBMPTN. Nah, tentunya untuk menaklukkan SBMPTN itu kalian butuh effort yang lebih keras lagi gitu. Butuh usaha yang keras lah. Selain usaha tentunya kalian juga harus berdoa. Teruntuk kamu yang saatnya kamu bangkit, saat malas-malasan, saatnya kamu menunjukkan diri kamu, saatnya kamu harus belajar yang ekstra. Jangan sampai ada penyesalan di lain waktu, karena perjuangan itu tidak mudah dan waktu itu sangat berharga. Di sisa waktu kurang dari 2 bulan lagi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya hasil kalian itu memuaskan. Pokoknya saya tunggu hasil terbaik kalian. Saya doakan semoga hasil pengumuman SBMPTN siswa-siswi SMA Negeri 1 Sandan banyak yang hasilnya biru. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.